Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa kita ucapkan Alhamdulillah. Dan pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, ayo mengamati bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau yang disebut toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun, tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu Ayo mencari tahu cerita tentang binatang. Kupu-kupu berhati mulia. Silahkan kalian simak cerita tersebut. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan, pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Hingga pada suatu hari semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh, semut itu berteriak minta tolong. Mungkin, tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong aku. Untunglah ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu julurkan arah semut. Semut, peganglah itu. Nanti aku akan mengangkatmu. Lalu si semut memegang erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan
yang ada di kebun sekolah itu. Nah, gitulah cerita kupu-kupu berhati mulia. Kesimpulan cerita tersebut yaitu antara tokoh, watak, latar, dan amanat. Tokoh dalam cerita tersebut adalah kepompong atau kupu-kupu dan semut. Wataknya kepompong dan semut itu berbeda. Kepompong berwatak baik hati, suka menolong. Kalau semut mempunyai watak yang suka atau menghina, mempunyai watak yang sombong. Latar tersebut adalah di kebun sekolah. Amanat dari ceritanya adalah jangan suka mengejek atau menghina orang lain. Marilah kita tolong karena kita membutuhkan bantuan orang lain. Balaslah kejahatan kebaikan. Ya, dari cerita tadi kita dapat menjawab pertanyaan, mengapa semut kepompong? Karena kepompong tidak dapat berkeliling kebun. Bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Kepompong dan tidak menghiraukan ejakan semut. Mengapa semut minta tolong? Karena semut terjebak dalam lumpur. Bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Kupu-kupu menolong semut. Nomor 5. Bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Kupu-kupu menyuruh semut memegang ranting. Kemudian kupu-kupu membawa ranting terbang. Nomor 6. Setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Terima kasih. Nomor 7. Tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Semut berjanji tidak akan bermain ke kebun sekolah. Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Nah, anak-anakku semuanya, kegiatan di perpustakaan yaitu salah satunya adalah membaca buku dan meminjam buku, ya. Nah, karena buku merupakan jendela dunia, jadi kita harus rajin-rajin membaca buku, ya. Nah, berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari tabel di atas, ya, yaitu tadi tabel tentang nama anak, kegiatan kesukaan di perpustakaannya itu apa saja. Contoh seperti Edo. Kegiatan kesukaan di perpustakaan adalah membaca komik, ya, boleh. 2. Ani, kesukaannya adalah membaca cerita binatang atau sering disebut dengan dongeng, ya, cerita binatang, ya. Nanti kita isi jumlahnya yang senang membaca buku cerita binatang itu ada berapa, yang senang membaca komik itu ada berapa. Pastinya setiap anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda.
ada ya, tidak harus sama. Dan sikap kita terhadap teman yang berbeda kesukaan, yaitu kita harus tetap menghormati, tidak boleh membenci ataupun memaksakan kesukaan kita kepada teman ya. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku ya. Ayo berlatih. Nah, lihat gambar bukunya. Nah, ayo perhatikan ya beberapa tumpukan buku berikut. Nomor 1 ya di sini. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan apa? Yang berdiri ada berapa? Yang berdiri ada 1. Dari berapa buku? 1, 2 ya. Dari 2 buku. Ya. Selanjutnya, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik, titik, titik. Nah, di sini ada buku merah, ungu, kuning, dan biru. Ya. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah buku warna merah. Buku merahnya ada berapa? Ada 1. Ya. Dari berapa jumlah bukunya? 1, 2, 3, 4. Dari 4 buku. Ya. Berarti kalau pecahannya 1/4. Ya. Nah, selanjutnya, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik, titik, titik. Ya. Nah, bukunya yang memiliki pita ada berapa? Ada 1. Ya. Dari berapa buku? Dari 2 buku. Ya. Nah, selanjutnya, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik, titik, titik. Yang ada pitanya berapa buku? 1. 1. Dari jumlah bukunya ada berapa? Ada 3. Berarti kalau pecahan dibacanya yaitu 1/3 ya. Dan selanjutnya Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik, titik, titik. Ya, berapa? 1 bagian dari 3 bagian semuanya. Ya, sudah jelas? Jadi dibacanya pecahannya 1/3. Nah, di sini ada gambar. Pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda silang pada tumpukan buku berikut ini ya. Nah, ini
dari gambar ini ya. Nah, ini ada berapa total buku? Total buku ada 3. Yang diberi silang berapa? 1. Berarti 1/3 ya. Nah, dari gambar ini ya, yang di bawah, coba lihat lagi. Ini yang diberi tanda silang ada berapa? Ada 1. Dari berapa buku? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 buku semuanya. Makanya dibaca 1/5. Selanjutnya dari gambar ini dilihat lagi ya. Ini ada berapa gambar ya? Berapa buku yang diberi tanda silang? Ada 1. Dari berapa buku semuanya? Dari 2 buku ya. Dan gambar terakhir kita perhatikan lagi ya. Iya. Ada berapa buku yang diberi tanda silang? Ada 1. Jumlah buku tumpukannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Nah, setelah itu kita pasangkan ya. Berarti ini dengan ini ya, sama-sama 1/3. Nah, ya. Terus 1/2 dengan mana? Ya, dengan ini 1/2. Ya. Nah, di sini ada 1/5 dan 1/4. Yang ditanyakan adalah 1/4. Jadi tarik garis lurus. Nah, berarti yang tidak mempunyai pasangan adalah 1/5 ya. Kiranya pembelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran yang ketiga cukup sekian. Bila ada kata yang salah, buku ibu minta maaf. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghina